Oke, kembali lagi pada Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Kediri, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, kita akan berbincang lebih detail berkaitan dengan hoax yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Ada beberapa hal yang harus kita bincangkan, jenis-jenis kampanye, model-model kampanye, termasuk sebenarnya hoax di dalam kampanye itu apa. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sundari. Sebelumnya akan dijelaskan dulu sebenarnya, karena beliau adalah KPID sebenarnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, akan dijelaskan apa toh sebenarnya bedanya berita dan kampanye. Apa Mbak sebenarnya? Secara definisi secara umum Mbak. Definisi secara umum, kalau kampanye kita sudah tahu ya, itu bentuknya adalah persuasi untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu untuk terutama kalau di pemilu untuk memilih kandidat tertentu. Nah, kalau berita adalah produk yang punya peristiwa atau hal-hal yang mempunyai nilai berita yang layak disampaikan kepada masyarakat. Jadi ini tentu berbeda. Produk jurnalistik. Dan di dalam pemilu tentu berbeda. Kalau berita pasti harus berimbang seperti itu. Kalau untuk kampanye tentu sebuah lembaga penyiaran harus memberikan slot kepada setiap pihak untuk melakukan kampanye. Oke, jadi ada hal yang berbeda yang harus kita pahami, bahwa ada yang namanya campaign atau kampanye itu adalah ajakan persuasif atau pemaparan secara hukum kepemiluan, pemaparan visi misi pasangan calon. Nah, itu kampanye. Tapi kalau berita, maka itu bisa kegiatan dari pasangan calon di satu daerah atau di satu tempat, atau kegiatan yang lain yang diliput pakai konteks jurnalistik, pasti 5W1H di sana ya. Itu maka disebut sebagai berita. Bahkan meskipun kegiatan, misalnya ini Pak, ini masuk berita atau kampanye ini. Misalnya ini ada Mas Panji ini calon bupati, misalnya bakal calon bupati. Dia hadir ke tempat kelompoknya masyarakat terpinggirkan lah, atau di tempatnya pemulung, memberikan hadiah atau memberikan bantuan. Itu kalau diliput termasuk kampanye atau berita? Itu masuk berita. Berita ya, karena liputan tadi. Liputan. Tapi yang perlu dipahami juga ketika Mas Panji melakukan diberitakan seperti itu, lawannya juga harus diberitakan seperti itu. Jadi harus ada dua berimbang. Nah, ini yang jadi menarik, bahwa kalau berita itu berarti kegiatan. Tapi meskipun itu berita, sebuah media atau lembaga penyiaran harus juga mengcover peserta yang lain, sehingga ada perimbangan, bahwa yang satu diliput, yang satu juga diliput. Tidak hanya satu saja, karena kalau satu saja berarti itu adalah dengan sponsorship. Istilahnya jurnalisme partisan. Nah itu tidak boleh, karena itu bagian. Nah, bagaimana caranya? Dilaporkan ke Komisi Penyiaran. Iya, untuk yang lembaga penyiaran. Kalau untuk yang media seperti cetak, online itu di Dewan Pers. Oke, sekarang pada masuk sebenarnya Mbak, ini kan mau pemilu ya, ini 2024 kita pemilu dan pemilihan. Karena pemilu serentak, nanti ada pemilu, memilih presiden, kemudian DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan juga DPD. Kemudian kita juga akan ada pemilihan. Pasti euforia atau konsentrasi masyarakat itu akan sangat kuat ya. Dan bayangkan dalam setahun ada sekian banyak agenda ya. Kalau KPU pastilah, kami itu pasti, karena kami dibayar negara sebagai penyelenggara ya. Jadi masyarakat akan bahkan opini mungkin di media sosial, bahkan WhatsApp, Facebook atau apa media sosial akan banyak berbincang tentang ini. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Dimulai dulu dari KPI lah. Apa sebenarnya kiat-kiat KPI dalam menggadang black campaign atau kampanye hitam atau kampanye hoax, dan juga apa yang harus dilakukan masyarakat agar bisa berpartisipatif dalam menghalau atau menghindari kampanye hoax. Jadi kalau untuk dari KPI tentu pengawasan di media penyiaran. Harus sesuai dengan P3SPS, dan kalau itu berkaitan dengan iklan, biasanya kita juga harus bekerja sama dengan lembaga yang mengawasi iklan. Karena iklan kampanye bukan berarti ngomongin visi misi. Mungkin ada iklan kampanyenya itu terlalu dilebih-lebihkan. Misalnya ternyata misalnya tokoh tertentu punya kekuatan ini. Nah, itu kan di luar peraturan kan, Mas. Nah, seperti itu. Kalau untuk KPI seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat harus paham biasanya celah-celah yang dijadikan hoax di musim pemilu seperti itu. Biasanya yang diserang itu adalah kandidat dan penyelenggara.
Informasi hoax sasarannya adalah kandidat dan penyelenggara. Biasanya kan seperti itu. Nah, kalau untuk kandidat biasanya seputar yang diserang itu rekam jejaknya, terus visi misinya. Kalau untuk incumbent serangannya itu dari anggaran dan realisasi programnya. Itu biasanya diserang juga tuh. Ini sebentar. Ini termasuk negatif campaign atau black campaign? Ada yang black campaign, ada yang negatif campaign juga. Nah, kadang tuh yang bikin hoax tidak hanya lawannya dari incumbentnya pun kadang bikin hoax. Misalnya kayak pencapaian program, realisasi program, itu jadi, bisa dijadikan hoax. Hoax itu belum tentu bermakna negatif. Belum tentu menyerang lawan, tapi bisa jadi untuk membesarkan dirinya sendiri gitu. Belum tentu negatif. Negatif maksudnya saling berhadapan-hadapan ya. Bisa jadi telah membesarkan untuk pencitraan diri ya, pencitraan diri. Ini menarik, ini menarik bahwa bisa jadi misalkan mengkampanyekan bahwa si A beristri 5 atau beristri 4 atau si A anti terhadap kelompok minoritas misalnya, itu kan berarti negatif. Kalau yang positif itu seperti apa contohnya? Ada, kalau kita cermati di debat publik, debat kampanyenya, debat di pemilu itu, debat kandidat. Nah, itu kan biasanya ada yang incumbent memaparkan data, oh ini tingkat kemiskinan menurun, oh pembangunan seperti ini. Nah, biasanya saya nggak tahu di Kediri atau di Jawa Timur seperti apa, di Jakarta, di nasional tuh ada yang namanya jurnalis cek fakta. Jadi kelompok jurnalis ini kerjasama dengan Mavindo dan kerjasama dengan Google untuk mencek fakta. Jadi misalnya kalau kandidat A bilang tingkat kemiskinan menurun hingga menjadi 4% seperti itu. Nah, nanti para jurnalis itu akan mencari benar nggak sih 4%? Ternyata masih di tingkat 5%. Nah, itu kan termasuk hoax juga. Oh, ini menarik ini, ternyata bahwa hoax itu juga bisa berarti adalah untuk memperbaiki citra diri dengan melebih-lebihkan tadi ya. Sesuatu yang tidak ada tapi seolah tercapai atau prestasi palsu. Prestasi palsu. Kebanyakan prestasi palsu seperti itu. Palsu ya, bahwa saya di masa kepemimpinan saya berhasil untuk menciptakan membangun 100 pabrik atau 100 rumah sakit, ternyata tidak lebih dari 10 atau memang tidak sebanyak 100 rumah sakit itu masuk informasi hoax gitu. Informasi hoax. Nah, ini masyarakat harus kalau dengar rekam jejaknya kandidat itu tidak langsung percaya. Harusnya itu cross check dulu, benar nggak sih yang diomongin itu gitu. Nah, berikutnya kalau hoax yang diserang di penyelenggara itu biasanya regulasi dan pengerahan saksi pas proses pemilihan, itu biasanya hoax itu menyerang penyelenggara seperti itu. Misalnya salah satu penyelenggara dianggap mendukung kandidat tertentu, bisa jadi hoaxnya seperti itu. Jadi negatif campaign terhadap penyelenggara ya. Oke, ini menarik. Jadi masyarakat bahwa nanti di masa pemilu ini pesertanya banyak. Jangan lupa kalau pemilihan bupati wakil bupati ini hanya ada partai politik, partai pengusung dan paslon. Nah, tapi kalau nanti pemilu tergantung nanti partai politik berapa yang lolos administrasi ya, seleksi administrasi nanti. Apakah nanti sesuai dengan pemilu kemarin, apakah bertambah, apakah berkurang. Belum lagi nanti ada caleg, ada DPD yang jumlahnya pasti tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan bisa jadi ribuan kalau dihitung secara nasional. Jadi kita harus hati-hati. Tadi cirinya bahwa masyarakat jangan mudah percaya, betul nggak Pak? Jangan mudah percaya, jangan gumunan dalam berjuang. Ada sesuatu kok wapi nah, harusnya ketika melihat sesuatu yang berbeda dari faktanya atau berbeda dari umum, maka lakukan cross check. Ada lagi nggak? Apa pesan sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan masyarakat selain tadi itu? Kira-kira apa pesan KPID untuk masyarakat Kabupaten Kediri atau untuk KPU lah, apa yang harus kami tulis? Karena kami akan menghadapi sekian banyak waktu, itu pasti. Kalau untuk masyarakat tentu kritis tadi yang pertama, terus kedua harus saring dulu sebelum sharingnya tadi. Terus kemudian juga cross check ulang setiap informasi. Nah, kalau untuk penyelenggara, salah satu untuk meminimalisir hoax itu adalah keterbukaan data. Keterbukaan data tentu bukan data NIK yang rahasia ya, tapi data itu terbuka, bisa diakses oleh masyarakat. Misalnya DPT-nya gimana, terus kemudian juga
calonnya siapa aja itu bisa diakses gampang gitu. Itu bagian dari prinsip dalam kepemiluan terbuka. Jadi kita salah satunya sudah transformatif, terbuka, kemudian akuntabel. Oke. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat tadi udah itu ya. Sudah. Terus Mbak, ini terakhir. Nah, apa yang bisa disinergikan ini antara penyelenggara dan KPID dalam rangka suksesi pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini? Kami harap kolaborasi, Mas. Kolaborasi antara KPID, terus kemudian ada KPU dan Bawaslu untuk menjaga informasi atau untuk menjaga kekondusifan pemilu nanti. Kan biasanya kalau pemilu banyak hoax atau banyak informasi yang beredar. Nah, dengan kolaborasi ini bisa mencerdaskan masyarakat, bisa meminimalisir hoax yang beredar. Kan kalau KPI tugasnya adalah mengawasi. Salah satunya lembaga penyiar kan ada yang digunakan untuk menyebarkan informasi, mungkin informasi palsu. Bisa jadi lembaga penyiaran itu bisa kita dorong juga untuk melakukan campaign tentang bagaimana cara mengkonsumsi informasi selama pemilu yang benar, yang tepat itu seperti apa. Berarti bisa ya nanti kita berkolaborasi lembaga, karena memang secara fakta nanti kami di dalam penyelenggaraan itu sebelum kampanye tadi ada iklan kampanye. Kami pasti akan berkirim surat nanti. Dulu kita berkirim surat ke Dewan Pers untuk memverifikasi lembaga-lembaga media mana yang memang masuk dalam verifikasi Dewan Pers. Kemudian pada KPID juga, karena memang ada beberapa lembaga penyiaran ternyata yang tidak terdaftar di Komisi Penyiaran Daerah. Ada syaratnya jelas. Untuk yang bisa memasang iklan kampanye, kalau media harus terdaftar di Dewan Pers, kalau dia lembaga penyiaran harus terregister di KPID. Terregister ya namanya apa? Sebenarnya kalau untuk izin tuh lebih ke Kominfo. Kominfo ya. Iya, tapi kalau kita tugasnya untuk mengawasi konten siaran mereka. Konten siaran mereka saja ya. Berarti tidak terdaftar. Dewan Pers tidak memiliki daftar bahwa ini lembaga publik atau tidak. Enggak, tidak memiliki kewenangan. Kalau di frekuensi di lembaga penyiaran itu yang lebih paham mana aja yang terdaftar atau tidak itu di Balai Monitoring Kominfo, dan di Jawa Timur ada tapi untuk lembaga yang mengawasi konten siaran itu ada di KPID. Oh gitu ya, berarti kita nanti akan nambah ke Kominfo ya, Kominfo Jawa Timur ya, untuk lembaga penyiaran yang terverifikasi sebagai lembaga publik atau lembaga penyiaran atau bukan. Karena ada beberapa radio. Maaf Mas, di Balai Monitoring itu di Kominfo Pusat, tapi ada UPT-nya di Jawa Timur, di Surabaya. Balai Monitoring itu ada di Kominfo Pusat, tapi di Surabaya ada? Di Surabaya ada, nah itu yang di ini. Oke, jadi masyarakat Kabupaten Kediri, kita sudah banyak berbincang dengan Ibu Sundari berkaitan dengan apa informasi hoax, kampanye hitam, kampanye hoax, dan banyak hal. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang tadi ciri-ciri hoax apa, jenis-jenis hoax ada 7 yang selama ini hoax ya hoax aja, ternyata ada banyak hoax ya. Ada informasi yang dilebih-lebihkan, ada hubungan yang tidak nyambung, atau ada kegiatan 1 dan 2 yang sebenarnya tidak berkaitan tapi gambarnya kejadian tahun 2001 dipakai untuk berita tahun 2012, termasuk itu adalah termasuk hoax yang mungkin bagian dari kita sebagai masyarakat terdidik untuk bisa melakukan filter. Kuncinya tadi yang utama adalah saring sebelum sharing. Terakhir nih, apa pesan secara pribadi Mbak untuk masyarakat Kabupaten Kediri menghadapi pemilu? Secara pribadi, boleh pribadi. Plus termasuk sebagai komisioner. Kalau secara pribadi, ayo masyarakat Kediri itu menyukseskan nanti pemilu ke depan dan dengan menjadi masyarakat yang kritis, yang tidak hanya menerima informasi begitu saja, atau kritis juga bisa berarti untuk lebih berhati-hati menerima informasi. Dan kepada media ya, media massa, baik itu penyiaran maupun yang media massa jenis lainnya, media massa mainstream, ayo jangan menjadi jurnalis ludah. Jurnalis ludah itu kalau misalnya tokoh A bilang nyerang kelompok B atau melebih-lebihkan dirinya sendiri, ditulis, tapi nggak di cross check, nggak diverifikasi bener nggak sih omongannya itu gitu loh. Jadi kalau terus jadi kayak ada saur manuk antara gitu. Perang harusnya di cross check dulu. Asal bunyi ya. Ya jadi kayak menulis sesuatu yang berseteru tapi sebenarnya itu tidak penting bagi masyarakat. Nah, tugasnya nanti wartawan adalah menjadi jurnalis data. Bener nggak sih yang diomongkan oleh tokoh A, tokoh B ini yang akan disampaikan kepada masyarakat, karena peran media ini lagi ke depan nanti
tugasnya tidak hanya menjadi watchdog atau anjing penjaga yang mengawasi kinerja pemerintah atau menjadi guard dog, anjing penjaga masyarakat dari informasi-informasi yang jahat, tapi juga guide dog, anjing pemandu, memberitahu mana sih informasi yang benar, mana yang informasi yang salah. Untuk meminimalisir hoax seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi masyarakat tadi pesannya, ayo kita menjadi masyarakat yang kritis, bahwa tidak menelan mentah-mentah informasi apapun. Bisa jadi juga kita berperan aktif untuk mencari data-data, validitas data itu. Yang kedua, untuk teman-teman media, ini bukan saya yang ngomong ya, yang ngomong KPID ya, yang ngomong Komisi Penyiaran, janganlah hanya menjadi media yang asal bunyi atau apa tadi istilahnya jurnalis ludah. Nah, jurnalis ludah. Jadi tidak semua yang disampaikan seseorang kemudian dijadikan konten berita dan ditulis, tapi validasi datanya. Karena kita berharap besar pada teman-teman di lembaga penyiaran maupun di lembaga-lembaga jurnalistik, bahwa berita itu bisa dikonter ketika kita melihat pada konten berita mainstream. Jangan malah masyarakat kemudian tertipu karena berita mainstreamnya ikut-ikutan berita yang ada di media sosial. Itu terima kasih Mbak Sundari. Oke, terima kasih. Saya sangat bangga bisa ketemu dengan beliau ke Komisar KPID. Ini yang pertama ya Mas dari KPID ya. Kita KI dulu pernah, cuman belum sempat podcast juga. Nah, ini kunjungan pertama. Semoga ke depan kita bisa bersinergi, terutama dalam kesempatan-kesempatan berlanjut untuk melakukan dalam rangka suksesi pemilihan serentak tahun 2024. Dari saya akhiri, masyarakat Kabupaten Kediri, seluruh warga Kabupaten Kediri, terima kasih. Ayo kita bersama-sama menjaga wilayah kita, menjaga Kabupaten Kediri, mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Dinas Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.